Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Hidrasmia dari kelas 11 IPA 5 nomor absen 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang resensi. Baik, yang pertama, apa itu resensi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi diartikan sebagai pertimbangan atau pembicaraan serta ulasan mengenai buku. Dan menurut salah satu ahli yang bernama Goris Kraft, pada tahun 1994, resensi didefinisikan sebagai sebuah tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah karya atau buku. Sedangkan secara etimologi, resensi berasal dari bahasa Belanda, yakni recensier, dan bahasa Latin recensio, recensor atau revider, yang memiliki arti mengulas kembali atau melihat kembali. Jadi secara garis besar, resensi diartikan sebagai kegiatan untuk mengulas atau menilai sebuah hasil karya, baik itu berupa buku, novel, maupun film, dengan cara memaparkan data-data, sinopsis, dan kritikan terhadap karya tersebut. Selanjutnya, tujuan. Dalam menyusun resensi tentunya memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah hasil karya secara ringkas. Jadi melalui resensi ini, pembaca dapat mengetahui gambaran umum ataupun penilaian umum mengenai karya yang atau buku yang akan dibacanya. Seperti itu. Yang kedua, mengetahui kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi tersebut. Melalui resensi juga, pembaca dapat mengetahui kelemahan maupun kelebihan dari karya yang akan dibacanya tersebut. Selanjutnya yang ketiga, mengenal latar belakang dan alasan sebuah karya tersebut dibuat. Jadi pembaca dapat mengetahui apa yang melatar belakangi sebuah karya tersebut dibuat. Dan untuk apa? Dan untuk siapa? Seperti itu. Dan yang keempat, memberi masukan pada pembuat karya berupa kritik dan saran. Melalui resensi juga, penulis dapat memberikan kritik dan saran pendapatnya terhadap karya yang telah diresensi tersebut. Jadi para pembaca bisa mengetahui apa sih kelebihan dan kelemahan dari karya yang diresensi tersebut. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang kelima, yakni memberikan pemahaman dan informasi secara komprehensif pada pembaca tentang karya yang diresensi. Memberikan informasi kepada si pembaca tentang karya yang diresensi tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, unsur. Unsur-unsur yang harus ada di dalam sebuah resensi itu ada 4. Yang pertama, yakni judul. Judul semestinya harus mempunyai kesinambungan dengan isi resensi. Selain itu, judul yang menarik juga akan memberikan nilai lebih tersendiri. Jadi si penulis harus pintar-pintar dalam memilih judul. Harus teliti, harus memiliki judul yang menarik sehingga bisa memberi minat ataupun daya pikat tersendiri kepada para pembaca untuk bisa membaca resensi tersebut. Seperti itu. Yang kedua, identitas buku. Ini termasuk unsur yang paling penting juga, di mana dalam identitas buku ini terdapat beberapa hal, yakni judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, beserta cetakannya, dimensi buku, dan harga buku. Yang ketiga, yakni isi. Bagian isi berisi tentang sinopsis, yaitu ulasan singkat buku dengan kutipan singkat dan keunggulan serta kelemahan buku, rumusan kerangka buku, dan bahasa yang digunakan. Jadi dalam isi ini, penulis memberikan gambaran ataupun ringkasan secara umum tentang karya yang telah diresensi tersebut. Jadi si pembaca bisa mengetahui sebenarnya apa sih isi dari karya tersebut, seperti itu. Dan yang terakhir, yakni penutup.
biasanya berisi alasan mengapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditujukan. Jadi, penulis biasanya dalam bagian penutup ini memberikan alasan mengapa buku tersebut ataupun karya tersebut dibuat ataupun ditulis. Dan siapa yang dituju, siapa yang harus ataupun yang bisa membaca karya tersebut, yang layak membaca karya tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, struktur. Resensi memiliki 5 struktur. Yang pertama, identitas. Dalam struktur identitas ini mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Jadi dalam identitas ini mencakup judul dan identitas buku yang diresensi tersebut. Yang kedua, orientasi. Bagian ini biasanya terletak di paragraf pertama, yakni penjelasan tentang kelebihan buku serta penghargaan yang pernah didapatkan oleh buku yang diresensi. Dan yang ketiga, sinopsis, berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. Dalam bagian sinopsis ini, penulis memberikan gambaran umum mengenai karya yang diresensi tersebut. Yang keempat, analisis, berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur. Nah, dalam bagian analisis ini, si penulis memberikan paparan tentang cerita yang ada di dalam karya tersebut, yang melibatkan unsur-unsur cerita, seperti tema, penokohan, dan alur. Dan yang terakhir, yakni evaluasi, berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Jadi dalam bagian evaluasi ini, penulis memberikan pendapatnya ataupun pemahaman mereka terhadap buku karya yang diresensi, sebenarnya apa sih kelemahan dan kelebihan yang dimiliki karya tersebut, sehingga si para pembaca dapat mengetahui layak atau tidaknya buku tersebut dibaca ataupun dikaji lebih lanjut, seperti itu. Selanjutnya, jenis. Berdasarkan isi di dalamnya, resensi dibagi menjadi 3. Yang pertama, resensi informatif. Yang kedua, resensi deskriptif. Dan yang ketiga, resensi kritis. Resensi informatif yaitu resensi yang hanya menyampaikan isi dari resensi secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Jadi dalam resensi informatif ini hanya menggambarkan sekilas saja, secara umum saja, tidak mendalam ataupun secara lebih detail lagi, tidak. Tapi hanya singkat secara sekilas gambaran umum tentang karya tersebut saja. Kemudian yang kedua, resensi deskriptif, yakni resensi yang membahas secara detail pada tiap bagian atau babnya. Jadi lebih mendetail. Resensi deskriptif ini lebih mendetail dalam segi pembahasannya. Jadi setiap bagian atau sebab-sebabnya itu dijelaskan secara lebih detail. Seperti itu. Dan yang ketiga, ini resensi kritis, yakni resensi yang berbentuk ulasan detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi dari resensi biasanya kritis dan objektif dalam menilai isi buku. Jadi dalam resensi kritis ini lebih mendetail lagi dibanding dengan deskriptif. Dalam resensi kritis ini didasari dengan metodologi ilmu pengetahuan. Jadi ada landasannya ataupun latar belakangnya dalam menyusun resensi tersebut. Dan juga isinya biasanya lebih objektif dan kritis dalam menilai isi buku. Jadi lebih mendetail lagi dalam memberikan penilaian terhadap karya tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, fungsi. Resensi ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi informatif, yakni menginformasikan keberadaan buku atau film tertentu sehingga pembaca merasa tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut. Dan yang kedua, yakni fungsi komersial, yakni mempromosikan produk baru untuk kepentingan komersial. Jadi selain untuk
memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang buku yang diresensi, selain itu juga memberikan atau mempromosikan produk yang diresensi. Jadi, bisa menarik atau memberikan minat pada pembaca untuk bisa memiliki ataupun membeli produk tersebut, seperti itu. Yang ketiga, fungsi akademik, yakni interaksi antara penulis atau pengarang buku, penerjemah, editor, dan presensi dalam membentuk wacana keilmuan mengenai topik tertentu. Jadi, dalam fungsi akademik ini, resensi ini memberikan fungsi dalam interaksinya antara penulis, pengarang, dan penerjemah, editor, dan presensi. Jadi, para pembaca tidak hanya mengetahui karya yang dibaca ataupun diketahuinya saja, tapi para pembaca juga bisa mengetahui orang-orang yang berperan di dalam pembuatan karya tersebut. Seperti itu. Dan yang terakhir, tahapan menulis resensi. Dalam menulis resensi tentunya ada beberapa tahapan. Ini ada 3. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pengerjaan, dan yang ketiga tahap membuat resensi. Yang pertama tahap persiapan. Dalam tahap ini, si penulis harus bisa memilih jenis buku yang akan diresensi, dan buku tersebut adalah buku-buku baru, serta membuat anatomi buku. Jadi dalam tahap persiapan ini, si penulis harus mencari ataupun memilih buku apa yang akan diresensi, dan pastinya buku yang akan diresensi sebaiknya yang bisa menarik minat para pembaca untuk mengetahuinya, yang masih hangat di masyarakat contohnya. Dan yang kedua, tahap pengerjaan, yakni sebelum membuat resensi, sang penulis harus membaca dengan detail dan mencatat hal-hal penting yang ada dalam buku. Jadi sebelum menyusun resensi, si pembaca harus terlebih dahulu membaca karya yang akan diresensi tersebut dan mencatat hal-hal penting yang ada di dalam karya tersebut, sehingga hal-hal penting tersebut nantinya dapat dikembangkan dalam pembuatan resensi. Dan yang terakhir, yakni tahap pembuatan resensi. Ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, membuat informasi umum tentang buku yang diresensi. Jadi, pada tahap pertama ini, si penulis harus memberikan gambaran umum tentang karya yang akan diresensi tersebut. Sebenarnya seperti apa sih karya yang akan diresensi ini? Seperti itu. Dan yang kedua, menentukan judul resensi. Nah, judul resensi ini harus menarik sehingga menarik minat para pembaca untuk bisa mengetahuinya lebih lanjut. Dan yang ketiga, membuat ringkasan secara garis besar. Ini bisa disebut juga dengan membuat sinopsis, yakni ringkasan secara keseluruhan dari isi dari karya tersebut yang diringkas secara garis besar. Seperti itu. Yang keempat, yakni memberikan penilaian buku tentang isi buku dan hal-hal lain yang terkait dengan karya tersebut, baik dari segi kelemahan maupun dari dalam kelebihan. Yang kelima adalah menonjolkan sisi lain dari buku yang diresensi. Jadi, keistimewaan ataupun ciri khas dari karya yang diresensi tersebut itu apa? Seperti itu. Dan yang keenam, yakni mengulas manfaat buku tersebut buat si pembaca. Jadi si penulis setelah memberikan ciri khas dari buku yang diresensi, setelah itu ia mengulas manfaat dari buku yang diresensi tersebut untuk si pembaca. Jadi karya yang diresensi ini memiliki manfaat apa saja untuk para pembaca, seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yakni penilaian dari segi kelengkapan karya, ejaan yang diketahui, dan juga sistematika resensi. Ya, ini berisi penilaian dari segi kelengkapan karya, seperti identitas buku, apakah sudah lengkap atau belum, ataupun dari segi struktur, ataupun dalam segi kebahasaan,
dan lain sebagainya. Dari segi kelengkapan karya. Dan juga sistematika resensi. Nah, dalam sistematika resensi ini apakah sudah lengkap, sudah urut sesuai dengan struktur atau belum? Seperti itu. Nah, segitu saja dari saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.